Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita bahas mengenai weton Kamis Pon dan anugerah Wahyu Kembang Kandhil nggih. Dan ini juga berkaitan dengan weton Presiden Soekarno. Monggo disimak dulur, ini juga untuk semua weton yang ingin mendapatkan Wahyu Kembang Kandhil. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Kenapa saya bahas khusus untuk weton Kamis Pon? Karena beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah masa kecil dari Presiden Soekarno. Di situ banyak sesuatu yang saya lihat nih. Akan tetapi di sini saya ingin membahas mengenai weton Kamis Pon yang mana ini mendapat anugerah Wahyu Kembang Kandhil, yang weton ini berkaitan dengan Presiden Soekarno. Sama plek ketiplek dengan wetonnya. Apa yang ada pada beliau nih. Sebenarnya dulur, sesuatu itu memang tidak ada yang kebetulan. Kalau kita memang masrah nih diri nih marang sing kosong nih. Kabeh kuwi wis enek garise dewi-dewi, takdiri dewi-dewi. Dan perjalanan Presiden Soekarno ini ternyata sangat sungguh luar biasa dibalik ketidaktahuan orang, dimana tidak hanya orang yang intelektual saja yang hebat, benar-benar pemikirannya ini luar biasa, tetapi ada dimana beliau juga tirakat dulur, selain dari wetonnya yang memang berkarisma, tapi juga lelakoni. Dari harinya saja nih, Kemis itu ahli suroso dulur, artinya orang yang pandai mengartikan segala sesuatu. Makanya beliau itu kalau dilihat-lihat, dan ini fakta gitu lur, Presiden Soekarno itu pandai dalam beberapa bahasa di negara. Nah itu sama dengan kelahirannya, yang mana Kamis itu ahli suroso, sangat ahli mengartikan segala sesuatu. Di samping Kamis itu nggawani karisma, wibawa, bijaksana, pola pikirnya itu terarah, optimis, dan juga pandai berspekulasi. Sedangkan Pon sendiri ya, Pon itu punjulan, lek basa Jawa niki Pon itu saka ukara punjulan. Di mana Pon itu di bawah naungan segel cakra dasar langit berelemen logam, yang hatinya keras akan tetapi orang yang disiplin dan tindak tanduknya itu terarah. Mengenai dari wetonnya Kamis Pon sendiri, itu juga di bawah naungan Sumur Sinobo, yang artinya adalah sebagai tempat bernaung dan sebagai tempat untuk berlindung. Pengetahuan wawasannya itu luas, jadi nasihat-nasihat yang diberikan beliau itu banyak diterima maupun banyak cocoknya bagi orang yang menginginkan atau mendapatkan pencerahan. Nah selain itu nanti didengarkan sampai akhir, karena saya akan membahas mengenai kodam yang menyukai weton Kamis Pon. Nah tapi itu nanti di akhir. Saya mau bahas tentang mengenai kaitannya dengan wetonnya Presiden Soekarno. Jadi dulur, saya dulu pernah 2 tahun yang lalu membahas mengenai weton Presiden Soekarno yang jatuh pada weton Kamis Pon. Tapi akeh yang menghujat aku ya, katanya Kamis Pahing, katanya saya ini sok tahu kemeruh. Dan ternyata ketika saya berkunjung ke kediaman beliau semasa kecilnya di dalam pojok itu, ternyata memang benar wetonnya Presiden Soekarno itu Kamis Pon jatuhnya. Dan di situ karena saya memang suka belajar mengenai weton-weton, kemudian saya mengaitkan apakah benar kehidupan atau perjalanan hidupnya Presiden Soekarno semasa kecilnya itu juga sama dengan wetonnya. Apa yang terjadi pada beliau, dan ternyata banyak tumusnya dulur, banyak benarnya. Jadi Presiden Soekarno itu kan lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah kalau menurut perhitungan Pancasoda, Kamis Pon kuwi lek dihitung tiba pati dulur. Nah, pati kuwi akeh maknane nggih. Pati kuwi iso rezekine sing pati, mungkin memang mengalami mati juga ada yang seperti itu, kangelan sak nemene nggih.
sakit yang mana sakitnya parah berujung pada mendekati kematian itu juga masuk pati gitu loh. Jadi makna pati itu banyak, akan tetapi di sini yang sesuai dengan perjalanan hidup Presiden Soekarno itu yang sama dengan wetonnya nggih, di mana beliau lahir pada Kamis Pon nggih. Nah, di situ beliau mengalami yang namanya juga mati suri pada waktu beliau masih bayi atau balita di bawah 5 tahun. Di situ saya juga diceritani nggih oleh yang jaga di situ rumah beliau pada masa waktu kecilnya. Mungkin banyak yang belum tahu dulur bahwa nama Presiden Soekarno itu aslinya adalah Kusno nggih. Kusno yang lahir pada tahun 1901. Beliau pada masa bayinya itu sakit dulur, sakit ditambah nining dindi kuwi ndak mari. Nah, jenenge sakit itu kan yang memberi dan yang menyembuhkan Tuhan nggih, tapi kan ada perantaranya yang menyembuhkan. Tapi menurut cerita yang berhasil nambani Presiden Soekarno itu bernama Tabib Denmas Mendung. Nah, di tahun 1902 kisaran tahun 1902 sampai 1907 nama Kusno itu diganti menjadi Soekarno. Nah, nek wong Jawa dulur nggih, penggantian nama itu dimaksudkan supaya hilang sentek sebele nggih, siale nggih, penyakite. Jadi nama Kusno diganti menjadi Soekarno itu tidak lain karena kalau dari sejarahnya beliau pernah sakit di mana pernah mengalami juga yang namanya mati suri. Nah, yang menarik lagi dulur, di depan rumahnya beliau itu ada pohon kandil putih. Pohon kandil putih ini adalah saksi bisu di mana ayah beliau Raden Sukeni Sosrodihardjo ini memetik bunga kandilnya digunakan untuk memantapkan hati meminang gadis Bale Agung Buleleng Bali, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Jadi pertemuan dari calon ayah dan ibu Bapak Soekarno ini sebelumnya menggunakan bunga kantil yang digunakan untuk memantapkan hati meminang calon ibu Presiden Soekarno. Lah, ternyata dulur dari serangkaian kejadian tersebut kok lahirlah Presiden Soekarno yang lahir tepat pada weton Kamis Pon nggih, di mana Kamis Pon itu nggih weton yang dianugerahi wahyu kembang kandil. Nah, iki kok padha runtutane karo apa yang dialami atau kejadian sebelumnya dari Pak Presiden Soekarno. Nah, pertanyaannya, apakah yang mendapatkan anugerah wahyu kembang kandil itu hanya yang wetonnya Kamis Pon saja, Mbak Fitka? Nah, jadi gini nggih dulur, tidak hanya weton Kamis Pon saja yang mendapatkan wahyu kembang kandil, akan tetapi semua weton yang mau nirakati dan juga lelaku di waktu Kamis Pon itu juga bisa mendapatkan anugerah wahyu kembang kandil. Jadi wahyu kembang kandil ki apa tuh? Wahyu kembang kandil kuwi dulur pesonane kuat, dimana kalau perempuan itu pesonanya tak tertandingi. Arep saingan karo sapa, nek dhek ngarepne wong sing dikarepne kuwi iso kenek liyane kalah. Nah, kalau laki-laki itu ada pada karismanya dan juga mudah mendapatkan wanita yang diinginkannya. Terbukti dari karismanya Pak Presiden Soekarno nggih, di mana banyak wanita yang menyukai dan mencintai. Nah, akan tetapi kelemahan dari weton Kamis Pon itu sendiri adalah mengenai asmara. Yo pesonane luar biasa karismanya, tapi juga mudah tergoda akan rupa. Ning dulur lek diturut-turut ora mergo pure dari wetonnya saja. Pak Soekarno itu mempesona, karismatik juga karena lelakunya dan tirakatnya. Ojo mbok kira kepintaran intelektual saja bisa membuat orang berkarisma gitu lur. Zaman dulu kabeh kuwi mesti nglakoni sing jenenge nirakati awake dhewe.
Pak Presiden Soekarno itu semasa kecil itu juga belajar pidatonya, digembleng ya, supaya pidatonya ini, public speakingnya ini bisa membuat orang menjadi terkesima. Itu karena Pak Soekarno juga melakukan tirakat, di mana tok karotone wis wetone kemis pon yo nglakoni lelaku supaya dadi ampuhe awake dhewe. Jadi makanya itu dulur, sampai saat ini beliau terkenang karismanya yang luar biasa. Kalau zaman sekarang orang berkarisma karena mengandalkan ketampanan dan kecantikannya saja yang dari perawatan atau polesan. Kalau zaman dahulu itu belum ada yang namanya perawatan wajah seperti sekarang ini. Tapi karismanya zaman dahulu sampai dimakan usia itu tetap ada, bahkan sudah tidak berwujud pun tapi namanya selalu terkenang, karismanya selalu diagung-agungkan. Jadi kalau dilihat-lihat kalau dikaitkan antara weton beliau dengan perjalanan hidup beliau itu akeh ngepasini sesuai. Itu hanya kecil yang saya tahu dulur. Kalau perjalanan beliau hingga beliau sampai akhir hayatnya itu belum terungkap lagi, tapi dari kecil saja sudah banyak sing podo plek-ketiplek. Nah, untuk panjenengan sing pengen mendapatkan anugerah kembang kantil ya, pengen mempesona, berkarisma, kuwi bisa nirakati utawa lelaku ing dina Kamis Pon nggih. Jadi ngene dulur, kenapa hari-hari tertentu atau weton tertentu itu kok ada di bawah naungan ini, ada kelebihan ini? Karena dinone kuwi mang lho, pas jatuhnya anugerah tersebut. Akan tetapi nyapo sing wetone Kemis Pon ora kabeh ngono. Kenapa tidak semuanya memiliki karisma yang sama? Karena bertepatan dengan tibone wahyu kembang kantil, akan tetapi dekne gak keduman atau orang tuanya tidak melakukan lelaku, bahkan dirinya sendiri juga tidak berusaha untuk mendapatkan. Beruntunglah bagi orang tua sing lelaku tirakate kuwi nitis ning anake nggih. Apapun weton panjenengan itu bisa mendapatkan sing jenenge wahyu kembang kantil kuwi nek jenengan nirakate atau lelaku di hari Kamis Pon. Nah dulur, Kamis Pon sendiri ini ternyata banyak kodam yang menyukai. Di antaranya ada kodam Bolosewu, terus kodam Singa Barat, kodam Macan, kodam Serigala Merah, kodam Gagak Langit. Lho Mbak Vika kok ngerti? Jadi gini ya dulur ya. Arane ngerti kuwi mergo ahli supranatural itu melihat kenapa kodam-kodam ini kok dimiliki oleh weton-weton ini. Apa sebabnya? Ternyata wetonnya itu berpengaruh dan juga dulur disukai oleh kodam Ratu Kidul. Mamula wong sing wetone Kemis Pon kuwi jarene wong sepuh biyen nggih, nek ilang ning laut sak ragane kuwi jare melu Ratu Kidul. Nanging lek iso balik selamat, padahal dia bisa bercerita katanya dia di tempat suatu kerajaan nggih, dan hilang, tidak ditemukan dalam keadaan selamat, moro-moro kedampar. Nah, itu bisa jadi memang dilindungi oleh Ratu Kidul. Kuwi lek miturut sesepuh biyen lho dulur nggih. Tapi kenyataannya ya sing ngalami kuwi sing ngerti. Lek diarani mitos kuwi ya karena kita mendengar cerita, tapi kalau yang mengalami sendiri itu bisa jadi fakta. Nah, dari yang saya sampaikan ini nggih dulur, apakah benar sesuai dengan weton Anda Kamis Pon seperti penjelasan saya? Kalau iya silahkan komen nggih dulur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan wawasan kita semua bahwa weton Presiden Soekarno ini bila dikaitkan dengan perjalanan masa kecilnya beliau iyo plek-ketiplek, bahkan sama dengan karakter beliau. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.